Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 253 dengan tema keistimewaan dan perbedaan derajat para rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa yatannahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tilka rusulu utai mengkono pira-pira utusan iku fadilna ngutamake sapa ingsun Allah batem ing setengah rusul ngalabatin ing atase setengah tapi sebagian iku minhum setengah sangking rusul man utawi sapane wong kalama kang ngendikani sapa Allah Gusti Allah ing man warafa lan ngangkat sapa Allah ba'dahum ing setengah rusul darajatin ing pira-pira tingkatan wa ataina lan paring sapa ingsun Allah Isa bin Maryam ing Nabi Isa putra jalere Siti Maryam al-bayyinati kang pira-pira pertanda atau keterangan wa yatannahu lan nguwati sapa ingsun ing Nabi Isa alaihi salam biruhil qudus kelawan malaikat Jibril walau sa'ala namun ngersakaken sapa Gusti Allah maka tatala mangka ora perang sapa alatina wong akeh min batim kan tetep ing dalam setengah sawise rusul min batim kang tetep ing dalam sawise rusul min batim majahul saking sawise oleh nekani ing rusul kabeh apel bainatu pira-pira keterangan walakin talafu lan tetapi ne padha sulaya persulayan sabaladina min ba'dihim faminhum mangko iku setengah sangking aladina man utawi sapane wong amanah kang iman sapa man wa minhum lan iku setengah sangking aladina min ba'dihim man utawi sapane wong kafir kang kafir sapa man walau sa'alan lamun ngersaken sapa Gusti Allah maka tatalu maka ora perangan sapa alatina walakinna Allah lan tetap ini utai Gusti Allah Ta'ala iku yafalu nindakan sapa Gusti Allah ing perkara ing barang yuridu kang ngersaken sapa Allah ing ma. Surat Al-Baqarah ayat 253 dengan tema keistimewaan dan perbedaan derajat para rasul dengan subtema Allah telah menganugerahkan keistimewaan kepada masing-masing rasulnya. Sebagian dari rasul telah diberi oleh Allah derajat kehormatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut atau dikasih gelar Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saking ketaatan dan keikhlasannya
serta kesabarannya, yaitu Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah Allah itu contoh. Contoh lagi Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Di samping menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Daud juga menjadi khalifah dan raja bagi umatnya pada zaman masa itu. Jadi semuanya punya kelebihan. Sebelumnya diterangkan apa yang arti Ruh Al-Qudus atau Rohul Kudus biar jelas. Rohul Kudus artinya roh yang suci. Yang dimaksud adalah malaikat utusan Allah yang membawakan wahyunya kepada Rasulullah. Nah, Rohul Kudus merupakan salah satu sebutan atau gelar kehormatan malaikat Jibril. Ini tadi jelaskan surah Al-Baqarah ayat 87, ayat 253, dan surah Al-Maidah ayat 110, dan surah An-Nahl ayat 102. Sebutan lain adalah Ar-Ruh Al-Amin, itu sebutan dari malaikat Jibril yang artinya roh yang dapat dipercaya. Nah, sedangkan menurut Ibnu Abbas, yaitu masalah Nabi Isa disebut ruh. Itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 171, karena waktu itu Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, maka disebut ruh menurut Ibnu Abbas. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, ya dilindungi oleh malaikat Jibril itu Rohul Kudus. Maka dalam ayat ini bahwa Nabi Isa telah dibantu dan diperlukan posisinya sebagai Nabi oleh Ruh Al-Qudus atau Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Ini supaya paham apa arti ruh, apa arti Rohul Kudus. Ayat 253. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara para rasul itu ada yang mendapat kesempatan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, rasul yang dimaksud di sini ialah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Nah, dan ini pengalaman seperti ini tidak pernah dialami oleh rasul-rasul yang lain, hanya khusus Nabi Musa saja. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam disebut Kalimullah, yang berarti artinya Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam, yaitu putranya Siti Maryam, telah diberi bermacam-macam mukjizat yang tidak diberikan kepada rasul yang lainnya. Contoh mukjizat Nabi Isa, bisa berbicara ketika dia masih berada dalam buayan. Buayan ini gendongan itu, masih dibandel itu, masih bahaya itu. Contoh lagi, bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Semua itu izin Allah, kehendak Allah. Serta bisa menyembuhkan orang buta dan orang yang ditimpa penyakit sopak atau belang. Itu semuanya dengan izin Allah. Allah menyokongnya pula dengan Rohul Kudus. Jadi didampingi itu, yaitu malaikat Jibril. Di samping Nabi Isa sendiri memang mempunyai jiwa yang murni. Memang Rasul. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi derajat oleh Allah yang lebih tinggi daripada Rasul-Rasul sebelumnya. Dinyatakan sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir masalah. Nah, itu Rasul terakhir untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Sedang Rasul-Rasul lain hanya diutus untuk kaumnya saja waktu itu. Nah, agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan berlaku untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Maka Al-Quran yang diterimanya selain menjadi petunjuk bagi manusia, itu juga merupakan mukjizat terbesar yang tidak tertanggi sepanjang masa. Maka kita tidak usah macam-macam dengan Al-Quran. Jangan sok lebih pintar. Itu sudah takdir Allah. Mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan keadaan umat manusia sepeninggal Rasul-Rasul yang diutus kepada umatnya. Pada umumnya loh nih, ketika Rasul-Rasul itu masih hidup, umatnya dapat bersatu padu rukun, lancar dakwahnya. Akan tetapi sepeninggal Rasul-Rasul yang wafat,
umatnya itu sering terjadi perselisihan dan bertengkar, bahkan ada yang saling membunuh. Ini perbedaan paham dalam masalah agama mendorong mereka umat itu untuk saling mencaci. Aku yang paling benar, kamu salah, saya yang paling benar. Nah, saling mencaci, bahkan saling mengkafir, kamu kafir. Nah, kefanatikan mereka kaum masa itu terhadap suatu madhab atau seorang imam menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dikemukakan oleh golongan lain. Pokoknya tidak, golongan saya tidak, kan terjadi seperti itu, tidak mau menerima golongan yang lain. Berbagai perselisihan itu memang sering terjadi, padahal mereka sudah mendapatkan berbagai keterangan yang nyata dan mereka masih terus berselisih, bertengkar, mencaki terus. Sehingga apa? Sehingga sebagainya beriman dan yang lain kafir. Ini masalahnya. Nah, andai kata Allah menghendaki agar manusia tidak berselisih dan Allah menghendaki manusia tidak bermusuhan atau tidak saling berbunuhan atau saling membunuh, niscaya Allah kuasalah berbuat seperti demikian, maha kuasa. Jika Allah berbuat semacam itu, tentulah manusia akan menjadi baik semuanya dan dunia ini akan tentram semuanya, terhindar dari perselisihan antar manusia. Nah, ingat, tetapi gini, Allah berbuat menurut kehendak Allah berdasarkan kepada hikmah dan pengetahuan yang maha tinggi. Itu urusan Allah. Allah memberi manusia tabiat. Kita ini sadar Allah memberi kita tabiat, pikiran, perasaan, dan kemauan, ya, agar manusia itu dapat berpikir dan berbuat lebih baik dari makhluk-makhluk yang lain di bumi ini, dari binatang, atau hewan, atau yang lainnya lah. Agar manusia itu berpikir tentang kebesaran Allah itu loh. Apabila manusia ya kita ini kok menggunakan pikiran dan perasaannya dengan sebaik-baiknya, niscaya kita ya orang-orang lain juga akan melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di mana-mana. Yes, kenapa di mana? Sebab alam yang terbentang luas ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Di pantai, di lautan, di samudra, di hutan. Masya Allah, kayak itu ciptaan Allah. Nah, Allah mengaruniakan agama kepada manusia, kepada kita, melalui rasul-rasulnya, melalui para sahabat, para ulama, para bakhai, para ustadz-ustadznya. Itu untuk menuntun akal manusia, akal kita ke jalan yang benar. Itu jelas itu. Sebab apa? Kemampuan akal kita, kemampuan akal manusia itu terbatas, sangat terbatas. Apalagi mengenai masalah-masalah yang gaib atau yang abstrak. Contoh sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat Rasul, itu aja kita belum mampu, tidak mampu. Apalagi hal ikhwan hari kemudian, hari kiamat, rukun iman itu loh, kan gaib semuanya. Sehingga apabila terjadi perselisihan pendapat antara manusia, maka mereka ya kita juga dapat menyelesaikannya dengan petunjuk dari agama itu. Seharusnya kan gitu. Nah, perbedaan pendapat yang terjadi di antara manusia adalah wajar. Memang manusia saja tidak sama, pendapatnya tidak sama, wajar. Tetapi perbedaan pendapat ini tidak boleh sampai menimbulkan permusuhan yang menyebabkan apa? Kita atau mereka saling membunuh, peperangan, Masya Allah. Jangan sampai. Sejarah telah menunjukkan bahwa kaum Yahudi, itu contoh, sepeninggal Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, itu tak berselisih dan berpecah belah. Demikian pula pada umat Nasrani sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai masa sekarang, antara berbagai golongan Nasrani sendiri terjadi pertengkaran yang berlarut-larut, saling menyerang, saling membunuh. Golongan satu ini tidak mau beribadah tempat peribadatan golongan lain, walaupun mereka bekerja agama saja. Tempat ibadahnya kalau tidak golongannya tidak mau ke tempat yang lain. Lucu ya nih. Dan sekarang umat Islam gimana? Umat Islam loh
tak lupa dari perpecahan. Padahal ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup, wah, umat itu telah menjadi umat yang bersatu padu, mempunyai potensi yang sangat besar dalam membentukkan masyarakat yang hidup rukun dan tak saling menolong. Tetapi sekarang terjadi terkotak-kotak seperti kasta. Karena apa? Adanya perbedaan paham ditambah dengan fanatisme mazhab ini dan golongan-golongan tidak golongan mazhab saya tidak itu. Sehingga apa? Kekuatan kita, kekuatan umat Islam menjadi lemah. Umat Islam menjadi umat yang terbelakang gara-gara itu. Nah, dengan perekonomian yang lemah juga serta menjadi bulan-bulanan umat yang lain ini akhirnya terjajah. Hati-hati, kita harus betul bersatu. Walaupun pecah berusaha harus bersatu kembali supaya mendapat ridha Allah. Padahal Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad SAW, dan ulul amri. Di sini Muhammad SAW ya sahabat, ulama, sampai Mbah Biaya, sampai Ustadz sekarang. Dan ulul amri itu pemegang kekuasaan pemerintahan yang situ, yang pemerintahan yang pada Allah di antara kamu. Nah, jadi taatilah ulil amri, itu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya maka berimanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kesimpulan, 1. Allah telah memberikan kepada masing-masing Rasulnya kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Jangankan Rasul, kita ini manusia, oleh Allah diberi derajat itu tidak sama antara satu yang lain. Tapi kita tidak boleh sampai aku derajatku lebih tinggi dari kamu, tidak boleh. 2. Perbedaan paham antara manusia adalah wajar, biasalah itu terjadi. Karena apa? Masing-masing telah diberi pikiran, otak, perasaan, sehingga apa? Pendapat dan pemikiran mereka mungkin berbeda-beda, jelas berbeda. Satu soal jawabannya tidak sama. Tetapi perpecahan dan permusuhan yang disebabkan perbedaan paham dan agama tidaklah dibenarkan. Kenapa? Sebab Allah telah menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan perbedaan paham antara sesama umat Islam. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.